Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang akuntansi ya, sebenarnya akuntansi itu memiliki standar teman-teman. Yang di setiap standarnya itu biasanya ada perbedaan-perbedaan yang mungkin teman-teman harus pahami. Walaupun tidak semua perbedaan itu tidak kita pelajari kalau kita berada di jurusan akuntansi ataupun jurusan manajemen. Tapi kecenderungannya kalau di jurusan akuntansi, hampir semua standar itu dipelajari walaupun tidak sepenuhnya. Akan tetapi biasanya kalian sudah diberi clue-clue atau dasar-dasar dari pencatatan yang paling penting. Yang paling pokok teman-teman biasanya itu terkait dengan standar akuntansi keuangan. Satu kita tulis ya, standar akuntansi keuangan. Biasanya ini disebut dengan SAK, teman-teman. SAK biasanya digunakan untuk perusahaan ataupun hitung-hitungan yang ada hubungannya dengan sifat-sifat untung dan rugi. Misalnya ada asuransi, perbankan, atau ada perusahaan dagang, terus ada perusahaan industri, dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau mengikuti standar di Indonesia itu ada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Biasanya mengacunya ke situ. Ataupun standar dari IFRS yang ini aturannya itu ke arah luar negeri teman-teman. Teman-teman mengikuti yang mana itu nanti tinggal kebijakan perusahaan. Teman-teman harus mengikuti kebijakan perusahaan seperti apa. Karena semua pencatatan ini biasanya nanti itu tertera pada catatan atas laporan keuangan jika perusahaan itu ketika di akhir tahunnya dia dikoreksi oleh auditor. Jika mereka tidak dikoreksi oleh auditor, biasanya mereka itu memiliki ADART ataupun SOP biasanya dicantumkan di situ. Standar akuntansi yang mereka gunakan itu mengacu kemana? Biasanya seperti itu teman-teman. Terus yang kedua itu standar. Maksudnya apa tanpa akuntabilitas publik? Ini biasanya adalah hitung-hitungan yang sifatnya itu sederhana teman-teman. Biasanya digunakan oleh UMKM. Mereka hanya unsur-unsur tertentu yang mereka hitung. Misalnya ada laba rugi, neraca, dan lain sebagainya. Tidak sejelimet perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam perusahaan besar teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya akuntansi itu kan salah satunya adalah menghitung nilai pajak, dan yang kedua ini yang penting mereka bisa gunakan untuk menghitung pajak. Itu saja. Seperti apa penggunaannya, tidak lain itu seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah standar akuntansi syariah. Di mana standar akuntansi syariah ini adalah standar yang digunakan untuk memenuhi unsur-unsur yang ada hubungannya dengan hal-hal yang terkait dengan syariah, teman-teman. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin next time kita bahas, karena saya sendiri belum terlalu mempelajari lebih dalam tentang akuntansi syariah ini, perbedaannya apa kan seperti itu. Terus yang keempat itu adalah standar akuntansi pemerintah.
Ini maksudnya apa? Standar akuntansi pemerintah, biasanya standar akuntansi pemerintah adalah standar yang digunakan di pemerintahan, teman-teman. Karena di pemerintahan kita tahu sendiri bahwa akuntansi yang digunakan di pemerintahan itu tidak mencari laba atau tidak mencari keuntungan. Jadi dia menggunakan catatan ini biasanya kalau misalnya neraca itu biasanya hanya kas, terus aset tetap, terus nanti permodalannya itu sederhana, tidak seperti yang dari perusahaan. Karena sumber permodalannya juga terbatas. Juga untuk laporan laba ruginya kan tidak ada kalau di akuntansi pemerintah, dia paling hanya buku bantu saja kan, seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang terkait dengan standar akuntansi, teman-teman. Yang paling penting kalau teman-teman itu ingin belajar akuntansi secara penuh, itu coba teman-teman pelajarilah tentang SAK ini. Karena kebanyakan perusahaan itu menggunakan standar akuntansi keuangan, dan biasanya standar akuntansi keuangan ini nanti cabangnya itu kemana-mana. Kalian gunakan ke dalam akuntansi entitas tanpa akuntansibilitas publik ini ya bisa, standar syariah ya bisa, standar akuntansi pemerintah ya bisa. Kalian sudah memahami lah dalam hal itu. Terus berikutnya, ketika kalian sudah memahami semua ini, kalian kan tentunya di dalam akuntansi tidak serta-merta kalian diam saja kan. Kalian yang paling utama kan nanti diminta untuk membuat laba rugi, terus membuat neraca, terus membuat arus kas, perubahan modal, terus nanti juga ada catatan atas laporan keuangan. Belum lagi nanti kalau memang kalian mahir atau pinter, itu biasanya ditunjuk untuk mengatasi pajak, terus hutang piutang, terus nanti ada hubungannya dengan BOP, biaya overhead pabrik, terus nanti ada HPP, penganggaran dan lain sebagainya. Ini sangat banyak PR-nya, teman-teman. Kalau perusahaan kecil ini biasanya dirangkap jadi satu orang. Untuk apa? Tujuannya untuk menghemat biaya. Tapi kalau perusahaan besar biasanya mereka memiliki porsi masing-masing. Yang paling mumet itu di bagian sini biasanya, teman-teman. Karena apa? Karena yang namanya pajak itu kita kadang itu sampai tidak bisa tidur, dalam artian memikirkan hitung-hitungannya sudah pas atau belum, terus sudah sesuai atau belum. Kadang sampai tidak bisa tidur. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan itu mendapat suratnya, kalau biasanya disebut adalah surat cinta lah, tapi itu kan biasanya berisi surat teguran atau surat denda dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa sih? Sebenarnya pemerintah itu kan mendorong agar bisnis di Indonesia itu kan berkembang. Tapi kenyataannya pajak ini kan dibebani target. Mereka tidak mencari target pengusaha baru yang ditarget pajak, atau mungkin justru banyak yang collab. Tapi target mereka tetap sama. Dan yang dituju itu malah pengusaha yang taat pajak. Pengusaha yang taat pajak itu sudah mati-matian berusaha untuk membayar pajak, malah dibebani dengan ada tagihan yang boleh dikatakan itu setengah mencari-cari lah. Tapi sebenarnya kan itu justru malah menyulitkan para pengusaha itu sendiri. Justru mereka yang eksis berusaha mati-matian untuk bayar karyawan, justru harus mem-PHK karyawan gara-gara harus memenuhi pajak tersebut. Karena apa, teman-teman? Ya, yang namanya usaha kan harus mengerti keuntungan dan kerugian, dan tidak selalu itu harus berjalan naik, itu kan tidak. Kadang yang namanya usaha kan naik turun, naik turun, naik turun. Inilah. Dan pajak tidak mau yang namanya naik turun, naik turun, naik turun. Ketika kamu naik tiba-tiba turun, ini diperiksa.
Dan pemeriksaan itu biasanya ada sesuatu hal yang dicari. Padahal misalnya kemarin dia sudah membayar pajak badan sampai ada, kalau misalnya menderita kerugian itu ya mereka tidak mau tahu, si pajak tidak mau tahu. Yang mereka inginkan hanya setoran. Lebih mumet mana mengejar target penjualan dengan mengejar target perpajakan? Ya tetap lebih mumet mengejar target penjualan karena mereka harus mencari pasar baru, harus inovasi produk dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian berbicara terkait dengan pajak nanti, kalian pelajari betul-betul lah bagaimana sistem perpajakan, bagaimana negosiasinya, terus bagaimana kalian harus belajar aturan-aturan yang ada di perpajakan, aturan-aturan yang ada di akuntansi, terus aturan-aturan yang diselenggarakan oleh negara. Kalian pelajari semua, tidak hanya pajak itu sekian persen, tidak seperti itu. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.